Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi sekarang seperti yang kalian ketahui dari video aku sebelum-sebelumnya bahwa aku sekarang sudah sampai di Jerman. Dan aku ngapain di Jerman? Aku mengikuti program au pair. Sekarang aku udah 9 bulan. Kontrak sebagai au pair itu 12 bulan. Jadi bisa 3 bulan lagi. Oh my god. Jadi di video kali ini aku mau cerita gimana aku bisa berangkat ke Jerman. Dan aku harap di video aku ini bisa membuat kalian, memotivasi kalian, atau memberikan kalian bayangan kalau kalian mau ambil program studi ke luar negeri. Contohnya kayak Jerman ini. Oke, jadi aku tuh tahu Jerman itu ada program studi dari sepupuku. Nah, diantaranya program studi Jerman itu ada au pair, terus ada FE-Shot atau BFD, ada Ausbildung, tentunya ada university, terus ada dual stadium. Dan aku sekarang mengikuti program au pair. Jadi aku mau ngenalin sedikit apa itu au pair. Au pair itu adalah, aku baca sedikit ya. Au pair itu kalau dari Google artinya tuh program pertukaran budaya dari negara asing untuk anak muda gitu. Nah, salah satunya itu negara Jerman. Dan di sini aku tuh memang belajar pertukaran budaya gitu dan memiliki tugas, yaitu jelek banget tadi ginian. Ini bekas eyeliner BTW. Itu tugasnya aku jagain anak dari keluarga angkat aku. Karena au pair itu akan tinggal bareng sama keluarga angkat dan main jobnya adalah jagain anaknya alias babysitter gitu. BTW kayaknya aku akan lanjut video ini nanti di sebuah tempat. Karena sekarang aku berada di kamar aku dan hari ini adalah hari aku libur, makanya aku bisa membuat video. Terus gimana sih syarat untuk jadi au pair? Dan syaratnya itu sebenarnya sangatlah simple. Yaitu yang pertama, yang penting itu harus lulus ujian A1, ujian bahasa Jerman level A1. Habis itu kalian punya paspor, habis itu bikin visa, dan bikin kontrak sama keluarga angkat kalian. Kalau pengalaman aku mandiri, gak pakai agen, jadi aku memang alhamdulillah sudah mendapat privilege. Sombong amat. Karena sepupu aku sudah berangkat duluan ke sini dan au pair dulu di keluarga ini. Terus dia rekomendasiin aku untuk menjadi au pair selanjutnya. Abis itu aku kenalan deh gitu, PDKT sama keluarga angkat ini. Terus kita kontak by WhatsApp. Terus aku juga ngasih tahu aku ngasih tahu progres aku untuk mendapatkan visa agar bisa nyampe sini. Udah gimana? Kayak aku ngasih tahu aku udah ujian, aku udah lulus, aku udah buat paspor, terus aku udah, kan ada kontrak kayak gitu kan. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi dokumen-dokumen ini tuh untuk si visa ini gitu. Karena visa yang aku dapetin adalah visa au pair. Dokumen-dokumen udah lengkap, aku pun udah ujian, paspor aku udah ada. Tinggal si visa, terus beli tiket, dan akhirnya aku sampai ke sini. Kalau kalian mau cari keluarga angkat dan tertarik untuk ikut program au pair ini, kalian bisa cari di website ini, aupairworld.com. Sama satu lagi nih, nanti aku kasih tahu. Jadi aku nemu tuh ada 2 website yang bisa kalian gunakan untuk mencari keluarga yang membutuhkan au pair. Dan mohon maaf karena di video kali ini aku nggak membahas gimana sih apa aja sih dokumen yang harus disiapkan. Aku nggak bisa ngasih tahu karena peraturannya itu udah berbeda dari waktu aku mempersiapkan dokumen untuk membuat visa au pair ini. Karena aku lihat di grup WhatsApp yang banyak kayak grup WhatsApp ini tuh isinya orang-orang yang pengen ikut au pair sama yang pengen termin buat visa gitu. Nah, si dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ini untuk tahun ini tuh sekarang peraturannya beda lagi. Agak lebih susah daripada waktu aku
membuat. Jadi aku tidak menjelaskan apa aja dokumen yang harus disiapkan ya di video ini. Tapi aku happy to answer if you guys have a question about that, and I will help you to answer it sebisa aku tapi ya. Tada, tiba-tiba sudah di taman dan aku tidak sendiri. Aku bersama Sonia. Ini dia yang bikin, guys. Ini aku buat trap gitu. Tada. Jadi au pair itu dengan kata lain adalah babysitter. Yang mana job utamanya adalah menjaga anak dari keluarga angkat kita. Aku jaga satu anak umur 2 tahun cowok. Job desk aku pertama bikin sarapan buat anaknya. Habis itu karena dia belum masuk TK atau PAUD gitu, jadi dia seharian tuh sama aku. Jadi habis sarapan, biasa aku ajak jalan-jalan keluar gitu. Terus habis jalan-jalan keluar itu biasanya sampai siang kan. Nah ini sambil makan juga ya. Makan aja bunda. Iya boleh. Iya boleh. Iya. Habis jalan-jalan pulang ke rumah, terus tidur siang anaknya. Nanti dia bangun biasanya jam 3, jam 2. Terus dia makan. Itu udah aku main sampai sore, sampai ayah ibunya pulang. Biasanya jam 5 atau jam 6 sore. Itu udah aku dapet free. Oh ya, aku juga udah negosiasi untuk ada tugas tambahan. Dan tugas tambahan aku itu biasanya masak. Jadi pas si anaknya ini tidur, aku masak. Dan di sini karena aku tidak sendiri, aku bersama Konia. Dia juga teman sesama au pair. Kalau job kamu kayak gimana? Jadi au pair tuh ada kontrak seminggu cuma 30 jam. Nah kamu gimana kontraknya? Atau Aku nggak banyak. astagfirullah. Karena kalau aku guys, jadi aku beda. Awal aku datang sampai sekarang aku udah selesai sebenarnya au pair aku. Sombong amat. Aku tuh beda. Jadi awal datang tuh aku masih ikut sarapan tuh karena kan masih perkenalan. Jadi aku tuh jam 7.30 kita sarapan bareng. Tapi aku nggak bikin, aku cuma bikin sarapan buat diri aku sendiri. Habis selesai, aku nyiram garden karena gardennya lumayan besar banget. Habis itu istirahat sampai jam 11.30-an. Habis itu masak. Dulu sih setengah 3 atau nggak jam 3 baru datang lagi sampai sore. Atau kalau aku les, kan aku lesnya sore, jadi aku dari jam setengah 3 sampai jam 4, sampai akhirnya bergulir waktu. Kan aku kan nggak selamanya les ya, ada masa istirahatnya. Nah itu tuh akhirnya kita berubah lagi. Aku jadi pagi nggak ikut sarapan sama mereka. Jadi bener-bener, karena aku bilang ke Gev aku prefer tidur aja pagi-pagi. Jadi aku tuh baru kerja lagi jam 11 sampai jam setengah 1 kan itu makan tuh. Terus istirahat jam 2 masuk lagi, kerja lagi sampai jam 6. Kalau akunya les sih sampai jam berapa ya? Jam setengah 6. Jadi sehari berapa? Tapi anak yang kamu ituin, yang kamu jaga satu doang, Satu. cewek, dan umurnya udah 6 tahun. udah masuk sekolah ya? Udah masuk. Nah iya udah masuk kindergarten. Jadi waktu dia di kindergarten aku nggak ngurus sama sekali. Wow, bebek Elsa. Tadi terbang. Hah? Oh, yang terbang loh. Terus sebagai au pair udah pasti ada benefitnya. Benefit kita sebagai au pair Yang wajib ya ini ya. dia yang wajib itu pertama tempat tinggal. Biasanya tuh disediain kamar. Disediain kamar itu untuk kita privacy. Dan ada minimumnya tau. Nggak tau ya. Kalau kontrak aku itu tuh ada minimum kamarnya harus sebesar apa. Kalau aku tuh ada minimumnya kalau nggak salah 80 meter atau lebih besar. Jadi nggak boleh lebih kecil. Jadi kita emang berhak untuk dapat kamar yang cukup untuk kita. Itu tuh besar. Jadi cukup buat sholat, cukup buat melakukan aktivitas lah gitu. Yang kedua ada uang saku.
kita nganggapnya kayak gaji gitulah. Iya. Karena itu kan per bulan. Dapat juga kursus. Nah, kalau di keluarga aku dibebasin mau ikut kursus online atau kursus yang offline. Dan aku milih kursus online dan gurunya dari Indonesia. Karena pas aku nyampe sini, aku benar-benar masih minim banget. Karena kan aku nggak les juga kan dulu tuh. Jadi benar-benar belajar cuma buat ujian doang. Makanya kayak pengetahuannya tuh masih kurang banget gitu loh. Jadi aku milih orang Indonesia biar aku kalau ada pertanyaan tuh gampang kalau aku nanya, kalau aku nggak ngerti gitu. Kalau aku lesnya di sini offline dan ada maksimum sorry banget. Nah, pokoknya per bulan itu 75. Oh gede banget dong, gue per bulan 50. Udah naik. Ya kan gue, ya kan gue Oh, iya. udah dulu. Oh, iya. Dia duluan, mohon maaf. Dia lebih sepuh. Astaga. Gue per bulan 50 euro dan ngambil di sini offline. Dan itu mahal banget guys, not gonna lie, di sini tuh mahal banget. Ya, itu yang umumnya tadi ada 3 ya benefitnya. Yang pasti kamar, passion guild atau uang saku. Terus yang ketiga Les. kursus. Nah, yang bedain ada beberapa keluarga yang memberikan uang untuk tiket kereta. Karena tiket kereta di sini kayak yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya, kalau kita bisa beli Deutschland tiket. Nah, itu ada yang keluarganya tuh bayarin dia si Deutschland tiket per bulan. Dan kenapa kita bisa bertemu dan sekarang menjadi bestie seperti ini? Itu kalau pertama kali banget. Jadi aku mau jalan-jalan ke Köln. Ada kota di sini namanya Köln. Dan Bahasa Inggrisnya apa ya? aku Cologne. Kolok nih. Itu aku jalan-jalan sendiri, terus keluarlah dari kereta, udah nyampe kan di kota itu, di Köln itu. Kita udah lihat dari kereta tau. Gue ngeliat lu Kita juga keluar. ngeliat gue. Tapi keluar kereta. Enggak, itu waktu gue baru masuk tuh gue udah lu. Gue udah kayak Indonesia. Lu juga ngeliat gue, terus lu senyum. Cuman gue kayak Gue nggak ngeh. gue lewat aja gitu. Tapi lu Gua senyum nggak ke gue. Aku yang aku ngeh tuh, aku keluar dari dari kereta. Toilet. Iya, terus nah iya kita sama-sama ke toilet. Iya. Terus udah lihat-lihatan. Karena dia antri di belakang gue. Oh, ya. Dan toilet di sini tuh bayar kan, Iya, koin jadi gitu. kita kayak temen kan gak enak ya, karena aku udah bayar, jadi gue harus cepet masuk nih. Dan gue udah kebelet banget, jadi gue nggak bisa nungguin dia basa-basi gitu-gitu, nggak bisa. Tapi kita Kita senyum-senyuman. terus udah paham lah ini orang Indo nih pasti. Iya. Udah ada feelingnya gitu. Iya, terus dia udah masuk duluan dan itu ternyata emang lagi antri gitu kan. Dia udah masuk duluan, aku masih ngantri. Aku udah masuk, nah dia kayaknya nungguin. Aku pun di dalam toilet pas aku udah masuk tuh ya, aduh masih ketemu nggak ya gitu. Dia sama temennya nggak ya, dia sendiri nggak ya gitu. Apa bisa kali jalan bareng? Nah itu yang di otak gue juga. Nah, terus pas keluar ternyata dia udah duluan karena aku kelamaan gitu di toilet. Padahal gue juga udah nunggu guys. Gue udah nunggu kayak cuci tangan dilama-lamain. Oh diliatin orang, gue masih kayak A few moments later. mana lagi keluar apa udah keluar duluan. Jadi ternyata kita sama-sama nyari. Iya. Itu adalah Dan itu pertama banget kita ketemu. fun fact-nya gue juga bingung nggak tahu mau ngapain di call. Jadi Iya, kita berdua tuh sama-sama jalan-jalan sendiri. jalan-jalan gitu. aja. Lu kenapa gak ke masjid sih? Masjid. Oh, lu masjid Iya, gue ke di masjid tip itu ya. Mm-mm. Jauh karena gue kayak gue ngasih timer gitu loh pas gue jalan-jalan ke Kulon itu. Kenapa? Kayak gue nggak mau, karena gue masih baru-baru kan, jadi kayak habis itu kita jalan sendiri ya udah. Iya. Nah itu udah cerita kita pertama kali bertemu. Sampai akhirnya Sampai akhirnya kita ketemu di Masjid Frankfurt Indonesia. Itu lagi acara apa ya? Kamus ya? ya enggak lagi kajian Pengajian. biasa ya. Nah, biasanya di Masjid Frankfurt Indonesia itu suka ada pengajian. Nah, pengajian di ke Masjid Indonesia ini itu dia ada yang pengajian yang umum, ada cowok cewek, ada yang pengajian muslimah doang. Nah, kita ketemu pas lagi pengajian umum gitu. Terus abis itu kita itu banyak gitu kan, kita ketemu banyak sama anak-anak yang lain juga, ada yang student, ada yang FS-shot, ada yang Ausbildung, ada yang au pair juga. Terus kita ngobrol-ngobrol, ketemu, terus abis itu
ngeh nih, oh Iya. ini bukannya Dia pernah duluan, ketemu dia ya. duluan yang nge- Nah terus aku tuh tipe orang yang emang suka kalau apa kayak SKSD gitu. SKSD. Nah abis itu aku bilang lah ke dia, kita ketemuan di kon gak sih waktu itu Iya, gitu. terus gue kayak lu orangnya gue kayak Nah abis itu udah dari situ udah kita iya. udah mulai terjalin benih-benih pertemanan. Terus dikuatkan lagi pas Ramadan. Pas Betul. Ramadan kita sering banget Ketemu. buka puasa di masjid itu. Dan itu seru banget guys, Ramadan di sini tuh nggak semenyedihkan yang kalian kira kok. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Semoga tips-tips yang yang spontan itu kalian bisa ambil dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.